Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Harapkan pada kesempatan kali ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi muatan pembelajaran matematika, yaitu cara mudah mengalihkan berbagai bentuk pecahan. Materi ini merupakan KD 3.2, yaitu tentang menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pada pecahan dan desimal. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak sudah menyiapkan berbagai macam tipe pecahan. Pecahan yang pertama adalah tipe seperti 3/4 kali 2/3. Kemudian yang kedua, tipe pecahan seperti 1/4 kali 7. Kemudian yang ketiga, tipe pecahan seperti 1/2/5 kali 1/3. Oke, bagaimana cara menyelesaikan perkalian pada pecahan-pecahan berikut ini? Marilah anak-anak siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Untuk menjawab tipe-tipe soal seperti ini, Bapak akan memberikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Ya, ada 3 langkah. Yang pertama adalah pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian langkah yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Baik, maka marilah kita mulai dari tipe soal yang pertama, yaitu 3/4 kali 2/3. Nah, kita pastikan 3/4 dan 2/3 itu sudah merupakan pecahan biasa atau belum? Iya, 3/4 dan 2/3 itu sudah merupakan pecahan biasa. Maka kita melanjut ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 4 kali 3 sama dengan 12. Maka hasilnya adalah 6/12. Baik, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menyederhanakan. Nah, apakah 6/12 itu masih bisa disederhanakan? Iya, 6/12 masih bisa disederhanakan, yaitu Bapak akan memberikan 2 cara. Yang pertama adalah sederhanakanlah menggunakan atau membagi antara pembilang dengan penyebut itu dibagi dengan FPB dari pembilang dan penyebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu membagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Nah, kita menggunakan langkah yang kedua aja, yaitu dibagi menggunakan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Maka bila kita akan membagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 6 dibagi dengan 2. Kemudian 12 dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, catatannya adalah pembilang dan penyebut harus dibagi menggunakan bilangan yang sama. Nah, untuk 3/6 apakah masih bisa disederhanakan? Iya, 3/6 juga masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara dibagi lagi dengan menggunakan bilangan prima. Nah, bilangan prima selanjutnya adalah bilangan prima 3, karena 3 dibagi 2 itu tidak bisa, maka 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, 1/2 itu sudah merupakan pecahan yang paling sederhana, maka itu tidak bisa dibagi lagi atau tidak bisa disederhanakan lagi. Maka hasilnya adalah 1/2.
Oke, baik anak-anak, bisa dipahami? Lanjut kita ke soal tipe yang kedua. Nah, tipe soal yang kedua ini bentuknya beda dengan yang tadi. Langkah-langkahnya sama dengan yang pertama, yaitu pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita cek 1/4 kali 7. 1/4 sudah merupakan pecahan biasa kali 7. Nah, 7 itu belum merupakan pecahan biasa, maka 7 kita rubah menjadi pecahan biasa dengan catatan tidak boleh merubah nilai dari angka 7 itu sendiri. Nah, caranya seperti apa? 7 dibagi dengan berapa yang hasilnya tetap 7. Nah, iya, 7 dibagi dengan angka 1. Iya. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa semuanya. 1/4 kali 7/1. Maka kita akan lanjut ke langkah yang kedua, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah, yaitu 1 kali 7 sama dengan 7, 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, maka kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, 7/4 itu bagaimana cara menyederhanakan? Yaitu kita sederhanakan dengan cara merubah menjadi pecahan campuran, karena 7 atau sebagai pembilang itu adalah lebih besar daripada penyebutnya. Bagaimana caranya untuk merubah menjadi pecahan campuran? Maka Bapak akan memberikan cara, yaitu dengan pembagian bersusun atau bisa disebut juga dengan istilah poro gapit. Nah, yaitu 7/4 itu sama dengan juga 7 dibagi 4. Nah, kita cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 7. Ya, berapa? Iya, 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, 4 ini ditaruh di bawah 7. Kemudian dikurangi 7 dikurangi 4, yaitu hasilnya adalah 3. Nah, maka hasil di atas 1 itu kita tulis bilangan yang paling depan, kemudian sisanya menjadi pembilang, kemudian penyebutnya tetap 4. Maka kita dapatkan pecahan campuran 1 3/4. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke tipe soal yang ketiga. Soal yang ini tipenya beda lagi dengan yang tadi, yaitu 1/2/5 kali 1/3. Langkahnya sama. Yang pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, karena 1/2/5 itu belum merupakan pecahan biasa, maka kita rubah terlebih dahulu 1/2/5 menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 5 kali 1 ditambah 2. 5 kali 1 sama dengan 5, tambah 2 sama dengan 7. Kemudian penyebutnya tetap 5. Kalikan 1/3. Ya. Nah, kalau seperti ini sudah merupakan pecahan biasa semuanya, maka kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah. 7 kali 1 sama dengan 7, 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, maka kita mendapatkan hasil 7/15. Nah, kita cek 7/15 ini apakah masih bisa disederhanakan? Iya, 7/15 ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Baik anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah bisa memahami antara perkalian dari tipe yang pertama, tipe yang kedua, dan tipe yang ketiga? Nah, intinya anak-anak kalian harus ingat untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama adalah, yang perlu kalian ingat adalah langkahnya. Yang pertama, pastikan bentuk kedua pecahan itu harus sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian langkah yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kemudian yang ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan.
Itulah tadi langkah-langkah cara menyelesaikan perkalian. Baik anak-anak, sudah dipahami materi yang telah Bapak sampaikan tadi? Apabila kalian belum bisa atau belum paham, silahkan ulang lagi video ini dari awal. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.